Apa kabar teman-teman? Jumpa lagi dalam video tentang keadaan atau situasi dan juga jalan-jalan yang ada di Kota Sorong teman-teman. Oke teman-teman, kali ini saya berada di Jalan Jenderal Sudirman, tepatnya di Jalan Baru. Teman-teman, kalau arah ke sana itu arah ke Pasar Remu, pasar sentral Kota Sorong, salah satu pasar yang ada di Kota Sorong teman-teman. Dan yang ini teman-teman, ini jalan nanti bisa tembus ke Klademak 2, ke jalan utamanya ada di sebelah sana teman-teman. Dan kalau yang ini jalan menuju ke salah satu kompleks teman-teman di bawah sana. Itu kompleks navigasi teman-teman, tapi saya mau ajak teman-teman kita ke arah sana. Kita jalan terus ke arah sana sampai nanti kita berhenti di Usaha Mina teman-teman. Oke teman-teman, mari kita jalan. Teman-teman, jadi ini salah satu wilayah atau kompleks Jalan Jenderal Sudirman, teman-teman bisa lihat. Dan teman-teman, cuaca di siang atau menjelang sore hari ini sangat bagus teman-teman, sangat cerah dan sangat panas teman-teman. Ini ada trek di samping saya, dan di sebelah trek ini ada salah satu toko sembako teman-teman. Dan teman-teman, di jalan ini ada salah satu sekolah dasar teman-teman. Sekolahnya teman-teman tingkat SD. Sekolah ini tuh dia berada tepat di Jalan Utama Jenderal Sudirman. Teman-teman, Kota Sorong ini punya 2 jalur. Jadi yang ini ada Jalan Jenderal Sudirman. Kalau yang di sebelah sana, yang jalan utamanya itu juga ada teman-teman. Dan Kota Sorong ini tidak memiliki jalan yang banyak teman-teman. Jadi kalau mau dibilang itu ini salah satu jalan utama juga teman-teman. Tapi kalau jalan utamanya itu ada di sebelah sana. Oke teman-teman, ini sekarang saya sudah ada di kompleks Pasar Baru. Kenapa dibilang Pasar Baru teman-teman? Karena mungkin di dalam sana itu ada pasar. Semenjak saya kecil sampai sekarang ini memang sudah dibilang Pasar Baru. Dan ini salah satu kantor KKSS Kota Sorong teman-teman. Kalau KKSS itu salah satu kantor yang seperti mau dibilang itu di sini tuh teman-teman, kebanyakan yang tinggal tuh suku dari Makassar sama Bugis atau Sulawesi Selatan. Jadi kantor yang tadi itu seperti macam kantor yang mengurus suku tersebut teman-teman. Mohon maaf kalau saya salah teman-teman. Dan Pasar Baru ini teman-teman bisa lihat di sisi sebelah kanan itu maupun sebelah kiri itu kebanyakan yang tinggal itu suku dari Makassar maupun suku Bugis teman-teman, atau Sulawesi Selatan. Yang ada di sebelah kanan, sisi sebelah kanan sana teman-teman. Nanti saya coba agak kasih kamera sedikit ke sana teman-teman. Seperti ini teman-teman, ini kompleks Pasar Baru. Jadi teman-teman, di dalam sana itu banyak pemukiman warga, pemukiman masyarakat yang tinggal. Dan teman-teman bisa lihat sendiri bahwa tepat di depan jalan ini banyak sekali masyarakat yang membuka usaha, baik itu kios kecil, ada juga toko, ada juga counter HP, toko obat. Yang di sebelah kiri ini juga teman-teman, tapi yang di sebelah kiri ini tidak terlalu banyak karena di belakangnya itu sudah ada bukit. Nah teman-teman bisa lihat bahwa ini kita sudah berada di perempatan jalan teman-teman. Kalau yang ke arah kiri ini kita akan ke tempat pelelangan ikan, atau yang bisa ya sini bilang jembatan Turi, ada di sana.
Saya sudah pernah buat video teman-teman di Jembatan Puri, tapi nanti saya akan coba buat video lagi teman-teman untuk mengupdate keadaan yang ada di Kota Sorong ini teman-teman. Teman-teman, kalau ini tuh salah satu toko bangunan yang ada di Kota Sorong teman-teman. Tokonya cukup besar. Dan teman-teman, kalau teman-teman hari Minggu itu toko ini selalu buka. Jadi kalau macam teman-teman kota maupun Kabupaten Sorong, kalau tiba-tiba mau cari alat bangunan, kan kebanyakan itu di Kota Sorong ini hari Minggu tuh toko-toko pada tutup ya. Tapi toko ini tuh dia buka teman-teman. Tapi bukanya tidak terlalu lama, sampai jam 12 dia sudah tutup. Jadi kalau macam teman-teman mau cari alat bangunan, teman-teman bisa ke toko yang tadi. Dan tepat di sebelah toko ini ada salah satu hotel. Teman-teman, ini namanya itu Hotel Citra teman-teman. Dan teman-teman, situasi atau keadaan Jalan Jenderal Sudirman itu seperti ini teman-teman. Ini sudah bagus, jalannya sudah lebar. Dan ini juga salah satu jalan alternatif kalau macam teman-teman mau ke Pasar Remu, teman-teman bisa lewat sini maupun lewat jalan sebelah sana. Teman-teman, kalau sebelah kiri ini sampai yang agak ke depan sana itu kebanyakan toko teman-teman. Ini teman-teman bisa lihat ada juga kantor pengacara juga, tapi lebih banyak itu toko yang menyediakan alat-alat atau spare part dari mesin seperti sensor, mesin babat rumput atau potong rumput, terus mesin motor laut. Tapi itu teman-teman, bahwa kalau hari Minggu itu hampir semua tutup toko-toko yang ada di sebelah sini teman-teman. Tapi ada juga yang buka, mungkin ada 1-2 toko. Tapi kebanyakan kalau hari Minggu maupun tanggal merah itu tutup. Kecuali toko bangunan tadi teman-teman yang tadi kita sudah lewat, itu hari Minggu maupun ada tanggal-tanggal merah yang tertentu itu dia masih buka teman-teman. Jadi kalau macam teman-teman perlu alat bangunan seperti mau beli sesuatu tentang alat bangunan itu, teman-teman bisa ke toko yang tadi, karena hari Minggu itu dia buka dari jam 8 pagi sampai nanti jam 12 siang. Teman-teman, ini ada salah satu gang menuju ke salah satu gereja yang ada di Kota Sorong. Teman-teman bisa lihat bahwa sebelah kiri sampai ke depan sana itu nanti itu kebanyakan pertokoan. Dan di tepat di depan itu ada salah satu SPBU yang ada di Kota Sorong teman-teman. Kalau di sini tuh kita bilang SPBU Jalan Baru atau pompa bensin Jalan Baru teman-teman. Cuaca di sore hari ini cukup bagus teman-teman. Tadi sempat ada hujan gerimis, tapi tidak lama sudah berhenti. Teman-teman, ini tuh ban trek atau dump trek yang dibikin sudah seperti tugu, teman-teman bisa lihat. Jadi ini tuh ban dump trek teman-teman, bannya besar, sudah disemen, sudah dikasih berdiri, sudah dibikin seperti tugu. Jadi teman-teman, ini sebelah sana itu pompa bensin Jalan Baru. Teman-teman, sebelah kiri tadi itu ada abang-abang yang jualan kopi es maupun kopi-kopi jenis lainnya. Jadi kalau macam teman-teman mau minum kopi, teman-teman bisa lihat kalau macam ada abang-abang yang pakai gerobak seperti tadi itu, teman-teman boleh beli, karena itu mereka dagang kopi. Ada juga yang pokoknya berbagai rasa, berbagai jenis kopi yang mereka jual. Oke teman-teman, ada di depan saya ini sebelah kiri ada gang masuk juga. Jadi ini juga gang menuju ke tempat pelelangan ikan atau Jembatan Puri teman-teman. Jadi ke Jembatan Puri itu kita bisa lewat jalan tadi yang sebelah sana maupun jalan yang barusan kita lewat. Dan ini juga salah satu toko yang menyediakan
alat-alat bangunan juga teman-teman. Namanya itu Multimart, tapi dia itu kalau macam hari Minggu atau tanggal merah begitu teman-teman dia tutup. Jadi teman-teman bisa lihat ke sana itu masih ada pertokoan, ada juga bank. Teman-teman bisa lihat bahwa ada di jalan depan saya ini masih ada bekas-bekas dari hujan karena memang tadi sempat turun hujan gerimis tapi tidak lama dan cuaca kembali cerah teman-teman. Teman-teman bisa lihat kalau macam teman-teman yang dari luar kota Sorong yang baru pertama kali ke kota Sorong atau sedang liburan ke kota Sorong, teman-teman bisa lihat kalau macam ada mobil yang warna kuning itu seperti ini, teman-teman, itu angkot yang ada di kota Sorong. Sana ada minimarket juga teman-teman, ada kantor dari salah satu partai politik yang ada di Indonesia teman-teman. Saya jelaskan lagi teman-teman tentang warna angkot di kota Sorong. Jadi teman-teman kalau mau naik angkot itu teman-teman harus perhatikan bahwa angkot di kota Sorong itu warnanya warna kuning. Tapi teman-teman harus lihat lebih spesifik bahwa angkotnya itu masing-masing sudah punya trayek atau sudah dikasih kode huruf seperti A, B, dan lainnya teman-teman. Jadi ini teman-teman aktivitas atau situasi yang ada di Jalan Jenderal Sudirman teman-teman. Teman-teman, di depan saya ini ada jembatan. Ini masih kawasan jalan baru teman-teman. Dan di sebelah kiri saya ini teman-teman, ini ada salah satu hotel yang ada di kota Sorong. Ini gang menuju hotelnya. Hotel itu ada di sana teman-teman, bisa lihat ada sekitar 2 lantai. Namanya itu Hotel Manis ya teman-teman, salah satu hotel tertua atau hotel yang lama di kota Sorong. Teman-teman, ini ada jembatan di depan. Ada orang yang bawa bendera Belanda teman-teman, karena memang sekarang ini yang lagi asik-asiknya kita nonton Piala Dunia teman-teman. Dan sebentar sore itu ada konvoi dari Belanda teman-teman, makanya kalau teman-teman lihat ada orang bawa bendera Belanda ya seperti itu teman-teman. Teman-teman, ini kali yang ada di bawah jembatan teman-teman, kalinya cukup kotor teman-teman. Ada juga yang sengaja buang sampah di kali. Kalau bisa ayo masyarakat atau warga sekitar kita jaga kebersihan kali ini, dan kalinya airnya seperti tidak jalan dengan bagus teman-teman. Ini air dari kali ini langsung menuju ke pantai karena pantainya tidak jauh, ada di sebelah sana. Kalinya itu harus dibersihkan teman-teman supaya airnya bisa jalan, supaya kita tidak terjebak banjir lagi teman-teman. Bahwa kota Sorong ini juga kadang-kadang selalu banjir. Jadi untuk warga sekitar di sini tolong jangan buang sampah ke kali. Sekarang ini pemerintah sedang bersihkan kali-kali, jadi mari kita jaga kebersihan sama-sama teman-teman. Ini salah satu gedung yang ada di kota Sorong. Ini restoran teman-teman, tapi gedungnya juga kadang dipakai seperti acara wedding, acara meeting, pertemuan. Jadi gedungnya itu cukup besar. Kalau teman-teman masuk itu gedungnya cukup besar teman-teman. Jadi kadang juga gedungnya itu dipakai untuk acara nikah, pertemuan, rapat, maupun acara yang lainnya teman-teman.
Teman-teman, ini salah satu kantor yang menyediakan alat berat. Teman-teman bisa lihat bahwa ada 4 eksavator di dalam itu teman-teman, dan itu masih baru teman-teman. Teman-teman, ini masih kawasan jalan baru, tapi kita sudah dekat, atau ini kalau mau dibilang itu masih wilayah jalan baru, tapi sudah Klademak 2 kalau tidak salah ya teman-teman. Klademak 2 atau Klademak 1. Sebelah sana itu ada, sebentar teman-teman, ada warga sekitar sini teman-teman yang mau, mereka bilang kameranya harus ke mereka mau ya seperti yang teman-teman lihat tadi. Dan terima kasih teman-teman yang ada di pangkalan tadi. Ya teman-teman, ini jalan baru ini kalau yang dekat atau wilayah sini tuh teman-teman tidak terlalu rame. Teman-teman bisa lihat bahwa aktivitas kendaraan maupun aktivitas orang masyarakat yang ada di sini tuh tidak terlalu banyak teman-teman. Dan memang kawasan sini itu tidak terlalu banyak aktivitas teman-teman. Kalau malam juga tuh kadang sudah sunyi. Di depan saya sebelah kiri teman-teman ada salah satu gereja juga yang ada di Kota Sorong. Di depan ini sebelah kiri juga teman-teman ada gang. Ini gang ini dia ke salah satu kantor, maksud saya kantor ada di dalam sana. Yang sebelah kiri ini yang tembok biru teman-teman, ini kantor lurah, salah satu kantor kelurahan yang ada di Kota Sorong. Teman-teman, sana itu gedung milik salah satu bank pemerintah, Bank BNI, tapi bagian belakangnya teman-teman. Jadi gedung BNI, ada kantor PLN juga teman-teman. Tapi gedung-gedungnya tuh menghadap ke jalan utama teman-teman. Jadi kita ini ada di belakang salah satu jalan utama juga teman-teman. Dan jaraknya itu tidak terlalu jauh teman-teman. Yang sana sebelah kanan itu gedung dari PLN. Jadi PLN itu dia gedungnya bersebelahan dengan Bank BNI, Bank BNI pusat. Maksudnya di Kota Sorong tuh Bank BNI-nya tuh pusatnya itu ada di sini teman-teman. Tapi kalau kita mau ke bank itu kita harus masuk lewat gerbang utama. Jadi kita harus putar lagi. Kita harus ke jalan utama dulu baru kita bisa masuk. Karena mereka tidak membuka akses lewat belakang teman-teman.
Teman-teman, ini saya sudah berada di Kelademak 1, dan ini juga masih dibilang jalan baru teman-teman. Dan memang karena kawasan jalan baru itu dia panjang atau jaraknya cukup jauh sampai nanti di pasar sentral itu masih dibilang jalan baru teman-teman. Di depan saya ini ada perempatan, kita ketemu perempatan teman-teman. Saya jelaskan sedikit bahwa kalau yang ke kiri itu nanti kita akan ke kantor Sibang. Sibang itu milik TNI Angkatan Darat teman-teman. Kalau yang sana itu teman-teman, itu salah satu sekolah. Jadi teman-teman bisa lihat bahwa tadi kita jalan dari sana itu jalan utamanya itu ada di sebelah sana teman-teman. Yang gedung warna biru itu salah satu sekolah pelayaran teman atau perikanan teman-teman. Kalau yang ini kantor Sibang ada di sebelah sana teman-teman, agak jauh. Teman-teman bisa lihat bahwa ada bapak yang pakai loreng itu, dia baru pulang kantor karena memang kantor Sibang itu ada di sebelah sana tadi. Teman-teman, kita jalan terus sampai di sana. Teman-teman, tembok sebelah kiri ini kawasan Pertamina teman-teman. Yang di tembok ini di dalamnya kawasan dari Pertamina teman-teman. Ini dia punya gerbang sebelah kiri teman-teman. Dan teman-teman, kalau yang tembok sebelah kiri saya juga ini milik dari PLN teman-teman. Jadi dia punya mesin daya listrik itu ada di sebelah kiri ini teman-teman, selalu dijaga 24 jam. Dan teman-teman bisa lihat di depan saya sebelah kanan itu yang gedung warna putih, itu salah satu rumah sakit milik BUMN, rumah sakit Pertamina teman-teman. Sana itu jalan utama kompleks Sorpus. Tapi kita tidak ke sana teman-teman. Kita tidak akan ke sana. Saya akan ajak teman-teman kita lurus ke sana nanti. Jadi teman-teman, ini tampak belakang dari rumah sakit Pertamina Kota Sorong teman-teman. Dan di sebelah kiri sini teman-teman, ini kantor atau kawasan milik TNI Angkatan Laut teman-teman. Ini dulu Lantamal 14 teman-teman, tapi mungkin sudah ganti nama. Nanti coba kita lihat papan namanya di depan. Jadi teman-teman, kawasan di dalam sini tuh sangat besar teman-teman. Bisa lihat bahwa ini kawasan milik dari TNI Angkatan Laut. Jadi ini teman-teman, namanya Mako Kodairal 14, Jalan Bubara nomor 01, Kormada RI teman-teman. Jadi ini Mako Kodairal 14. Ini dulu teman-teman sebelum jadi Kormada 3 itu, ini dulu Lantamal 14 teman-teman. Dan memang kawasannya cukup luas di dalam teman-teman. Jadi kebanyakan itu, atau bukan kebanyakan teman-teman. Jadi untuk teman-teman yang lulus sekolah tuh biasanya mereka kalau mau tes masuk Angkatan Laut itu mereka tesnya di sini teman-teman. Jadi semua aktivitas tes di sini, bahkan karena Kormada 3 sudah ada di Kota Sorong, Papua Barat. Jadi adik-adik yang nanti sudah dinyatakan tembus, mereka akan pendidikannya nanti ada di Kormada 3 teman-teman. Itu tempatnya ada di Katapop sana, lumayan jauh dari Kota Sorong teman-teman.
Jadi teman-teman, karena di sini tuh ada masih kawasan kompleks Angkatan Laut Kormada 3, jadi jalan sini teman-teman sangat aman, sangat sunyi, dan tidak boleh sembarang orang yang mau lewat or mau bikin kacau, mau bikin resi itu memang tidak boleh teman-teman, karena pasti ditindak oleh bapak-bapak Angkatan Laut langsung. Teman-teman bisa lihat bahwa ini masih kawasan dari Kormada 3. Jadi teman-teman, kalau yang mau lewat sini tuh siang maupun malam tuh dipastikan aman teman-teman, karena selalu dijaga ketat oleh pihak dari Angkatan Laut teman-teman. Teman-teman bisa lihat sebelah kiri sini tembok yang sudah banyak seni melukis dari masyarakat Kota Sorong teman-teman, tapi memang sangat bagus teman-teman. Oke teman-teman, kita sudah cukup jauh dari kita pertama jalan tadi. Teman-teman, ini kita sudah berada di kompleks Pantai Seram. Ini ada anak-anak muda kompleks Seram ini. Sebentar teman-teman. Bos, ini dari mana? Bos dari mana bos? Abang. Nama IG apa? YouTube. Apa? YouTube. Jadi itu tadi anak-anak kompleks dari Pantai Seram teman-teman. Kompleksnya itu agak jauh ke dalam tadi. Jadi teman-teman, kantor pos ada di sebelah kanan. Sekarang ini kita sudah berada di area belakang dari kantor pos teman-teman. Dan ini kita sudah ada di kompleks masih kawasan Kladimak 1 teman-teman. Kalau jalan utama sebelah sana itu teman-teman, itu aktivitas orang cukup ramai teman-teman. Beda dengan yang di belakang di sepanjang jalan Jenderal Sudirman tadi maupun di jalan Bubara ini teman-teman. Kalau di sekitar sini teman-teman, sampai di depan sana itu sudah banyak aktivitas dari kantor atau pabrik teman-teman. Kalau yang di sebelah kiri saya ini nanti kita akan ada di pabrik ikan. Kalau di sini kita sering bilang pengalengan maupun perikanan teman-teman. Jadi ada kapal-kapal pencari ikan teman-teman. Terus ikannya nanti diproses di sini, dan kadang juga ikannya itu dikirim ke luar Kota Sorong, di dalam maupun ke luar negeri teman-teman. Karena memang ikan hasil tangkapan itu kadang juga diekspor ke luar negeri teman-teman. Kalau gedung yang di sebelah kanan saya ini teman-teman, ini area belakang dari supermarket Saga teman-teman, salah satu mall yang ada di Kota Sorong. Ini dia punya tampak belakang. Ini gerbang dari Pengalengan tadi yang saya bilang, pabrik ikan tuh teman-teman dalam sana, dan itu kawasannya cukup besar teman-teman. Kalau sini sudah agak ramai dengan aktivitas orang maupun kendaraan teman-teman. Dan di depan saya sebelah kiri juga teman-teman, ini juga salah satu kantor milik WIF, tapi sudah tidak beroperasi lagi teman-teman, atau mungkin masih beroperasi. WIF itu salah satu kantor atau perusahaan yang menangkap atau mencari udang teman-teman. Jadi kantornya itu tadi ada di sebelah tadi itu teman-teman. Sepertinya masih buka teman-teman, kantornya masih buka, tapi kapalnya mungkin tidak banyak lagi karena sempat tidak beroperasi lagi. Tapi mungkin sekarang ada beberapa kapal yang sudah beroperasi teman-teman.
Teman-teman, ini saya sudah berada di kawasan Kuda Laut. Jadi teman-teman, ini kawasan atau kompleks Kuda Laut kalau teman-teman pernah atau sering dengar. Tapi ini saya ada di belakangnya teman-teman, jalan belakang. Dan ini teman-teman, sebelah kiri saya ini salah satu perumahan milik PT Usaha Mina dulu. Jadi kompleks perumahannya itu seperti ini teman-teman. Nanti saya akan coba kasih kamera ke sana. Jadi ini teman-teman, ini kompleks perumahan milik dari PT Usaha Mina. Tapi kantornya sudah tidak beroperasi lagi. Teman-teman, di depan sana itu ada traffic light perempatan jalan utama. Saya akan ajak teman-teman kita terus ke sana. Jadi kita video kali ini tuh saya akan ajak teman-teman kita lewat jalan belakang atau salah satu jalan alternatif yang ada di Kota Sorong teman-teman. Ini masih kompleks perumahan Usaha Mina. Ini perumahan ini sudah lama sekali teman-teman. Bahkan sebelum saya lahir juga perumahannya sudah ada. Jadi teman-teman, ini tuh area atau kawasan Kuda Laut teman-teman. Jadi di sini tuh ada beberapa pelabuhan. Salah satunya itu pelabuhan Marina. Jadi teman-teman, pelabuhan Marina itu pelabuhan yang biasa, kita bisa melihat aktivitas kapal-kapal pesiar jenis kecil. Maksudnya itu teman-teman, mereka punya aktivitas speed antar jemput tamu teman-teman. Biasanya tuh di kawasan sini teman-teman. Jadi pelabuhan Marina itu nanti kita masuk ke sana teman-teman, ke gapura atau gerbang sana itu, karena pelabuhan Marina itu ada di dalam teman-teman. Jadi kalau macam teman-teman mau ke Raja Ampat itu biasanya itu teman-teman ke sini nanti dijemput. Itu kalau yang teman-teman sudah maksudnya sudah menyewa kapal pesiar teman-teman. Kalau macam teman-teman sudah pakai kapal pesiar itu nanti biasanya teman-teman diarahkan ke sini, nanti dijemput sama kru dari kapal pesiar itu teman-teman. Jadi ke sana tadi itu jalan menuju ke Marina. Ini juga ada salah satu gereja yang sedang direnovasi, teman-teman bisa lihat. Jadi teman-teman, ini saya sudah berada di kawasan Usaha Mina, tapi masih di jalan belakang teman-teman. Kalau ini tuh jalan alternatif teman-teman. Jadi jalan utamanya itu ada di sebelah sana. Jadi jaraknya itu tidak terlalu jauh dengan jalan ini teman-teman. Karena jalan ini nanti dia bisa tembus ke jalan utama teman-teman. Teman-teman bisa lihat bahwa aktivitas kendaraan roda 2 tuh di sini cukup banyak. Biasanya tuh kalau pagi, kalau ada aktivitas sekolah itu jalan ini selalu ramai teman-teman. Karena menjadi salah satu jalan alternatif, biasanya itu sangat padat. Setiap pagi pas aktivitas sekolah itu teman-teman, jalan sini cukup ramai sekali. Teman-teman, di sini tuh masih kawasan milik dari PT Usaha Mina teman-teman. Dulunya tuh namanya PT Usaha Mina, tapi sekarang sudah ganti nama atau sudah PT Usaha Mina itu sudah tidak beroperasi lagi teman-teman. Sudah diganti nama teman-teman. Tapi gedungnya itu masih ada, gedung perumahannya, gedung kantornya itu masih ada teman-teman. Bahkan pelabuhannya itu juga sekarang masih digunakan oleh kapal-kapal yang sandar juga. Ada juga kapal milik dari TNI Angkatan Laut maupun kapal-kapal ikan juga masih ada di sana teman-teman. Dan sebelah kiri sini juga teman-teman, ini masih kawasan perumahan milik Usaha Mina. Dan di sebelah kanan saya ini ada kios-kios kecil. Teman-teman bisa lihat bahwa jalannya itu masih basah karena memang tadi seperti yang saya bilang bahwa sempat gerimis. Oke teman-teman, kita sudah mau sampai di jalan utama. Oke teman-teman, saya rasa video kita kali ini cukup sampai di sini dulu. Nanti saya akan buat video lagi tentang keadaan, situasi atau jalan yang ada di kota maupun kabupaten yang ada di Papua Barat Daya. Oke teman-teman, terima kasih. Teman-teman boleh share video ini, teman-teman boleh like, komen,
teman-teman yang sudah subscriber, saya mengucapkan terima kasih. Dukung terus channel ini teman-teman, biar Kota Sorong yang kita cintai ini bisa terkenal di seluruh Indonesia, bahkan di luar negeri teman-teman. Oke teman-teman, sampai jumpa lagi di video yang lainnya.